Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Pada hari ini mungkin saya kurang kurang fit, jadi mungkin semangat sebenarnya nular, tapi gimana caranya harus semangat ya. Karena semangat itu nular Bapak Ibu. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya dan semua kita semua yang hadir sini ya, menjadi pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Apa perbedaan lapak beli dengan toko online yang ada saat ini? Perbedaannya nih Bapak Ibu. Kalau di lapak beli ada bonus dakwah ya, ada bonus fee marketing namanya. Ya. Terus ada fee marketing sewa lapak. Kalau di toko online yang lain ada nggak? Nggak ada. Terus ada nggak fee marketing penjualan produknya? Adanya kita hanya jadi konsumen nggak, betul Ibu? Kita hanya jadi konsumen seumur hidup. Murah tapi kan kita hanya jadi konsumen, betul nggak? Oke. Terus ini lebih lagi nih. Ada jenjang karir. Nah ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kepingin ya punya passive income, intinya gini, sampai ke anak cucu kehidupannya atas izin Allah ya, sudah ada pensiunannya, bukan hanya pegawai Bapak Ibu. Di sini kalau Bapak Ibu mau meniti jenjang karir, pensiunannya melebihi direktur perusahaan besar. Iya. Kalau pensiunan mungkin kepala sekolah, tentara, atau pegawai bank yang apapun, itu nggak mungkin pensiunannya 25 juta, nggak mungkin. Mungkin ada nggak pensiunan sampai 25 juta? Paling di bawah 10 juta kan, betul? Kalau di sini pensiunannya nanti jenjang karir ini sampai ke anak cucu, semakin hari bukan semakin menurun Bapak Ibu, semakin meningkat. Dan kalau pensiunan di sini jenjang karirnya 5% omset dunia. Bisa ngitung nggak Bapak Ibu? Saya juga pusing ngitungnya. Bisa ngitung nanti. Allah alam bisawab. Jadi jenjang karir di BPPT ini nanti itu pensiunannya insya Allah sudah di atas 100 juta setiap bulannya. Jadi mulai detik ini Bapak Ibu, Bapak Ibu harus punya target. Nanti akan diterangkan di marketing plan. Bapak Ibu target. Kalau Bapak Ibu punya target, insya Allah hidup terarah. Betul nggak? Contoh gini, kemarin Bapak Ibu ke Jakarta, tapi nggak ada tujuan. Di sana lontang-lantung nggak? Gelandangan kan? Nggak ada tujuan di Jakarta. Sama. Bapak Ibu kalau di sini nggak punya target, ya kesini cuma ngopi-ngopi, nggak pernah ngajakin orang untuk ngajak dakwah. Ya memang betul sini ngopi tiap minggu. Tapi nggak pernah dakwah, nggak pernah siar kepada teman-teman. 1 tahun ke depan hasilnya apa? Hitam, karena ngopi terus di sini. Lah ngopi. Lah sini kan suruh dakwah, sini kok ngopi. Ya mana? Lah iya, setiap hari Sabtu datang sendirian terus. Ngopi ya ngopi, tapi kapan bisa sukses jenjang karirnya? Wong sini datangnya sendiri. Lah iya, hasilnya hitam doang ya, karena ngopi terus tiap Sabtu. Jadi jelas ya Ibu ya. Targetnya Bapak Ibu apa? Presdir. Amin. Kalau presdir itu sudah 15% omset dunia. Kalau omset nanti sudah 100 miliar sebulan, berarti sebulannya berapa? 15 miliar. Dibagi seluruh presdir yang ada. Kalau misalnya baru ada 3, berarti 5 miliaran. Luar biasa. Oh kalau kita nggak bisa bicara marah, nanti baru datang Pak Haji sedang berhayal, sedang mimpi gitu kan? Kenapa? Allah bersama prasangka. Karena jujur, saya kan punya karyawan banyak. Saya kalau ngomong yang kayak gini kayaknya nggak di alam bawah sadar mereka itu menolak.
Pak, jangan bicara ratusan juta lah, saya pusing ya gitu. Aduh, piye gitu. Jadi kalau saya makaran saya nggak bicara itu sudah, kamu yang penting tiap bulan gajinya cukup udah. Karena kalau bicara kayak gini pasti ngeheng katanya. Menutup diri. Ya, mental blocknya nggak akan kaya saya. Gitu. Itu bahaya banget itu. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen kaya, yang bisa menjadikan kaya itu bukan ini alam bawah sadar. Antara nanti gini, hati, pikiran, ucapan, tindakan itu harus sinkron. Jadi gini, kalau Bapak Ibu kepengen menjadi orang yang benar-benar kaya, pertama adalah yakin dulu, saya bisa menjadi orang kaya. Pasti bisa. Gitu. Yakinkan dulu. Karena apa? Anda sudah dihadirkan oleh Allah ke sini dan ada sebuah peluang seperti ini. Mungkin kemarin pada saat Bapak Ibu belum Allah takdirkan bertemu dengan peluang ini, masih mikir, aku kayanya jadi gimana, dari mana saya bisa kaya, betul nggak? Kaya dari mana? Mau saya hari jualan combro cuman satu tampah? Nggak mungkin. Saya kan kerja sebulan paling gaji cuma 3 juta. Bagaimana saya kaya? Betul lah, betul. Jadi saat ini Anda sedang Allah hadirkan sebuah peluang bisnis yang menurut saya, kenapa saya mau repot-repot ini? Karena kemarin di bisnis yang kemarin, yang kelas sama kelas dunia afiliasi, itu pendaftaran untuk membeli franchise-nya itu 850.000. Dan saya menilai selama 4 bulan kok teman-teman kok ada keberatan gitu. 850.000 aja kok kayaknya sesuatu yang besar gitu. Karena apa? 95% lebih masyarakat kita itu UMR. Dan UMR kita itu 2 juta. Lebih dikit atau malah kurang dikit. Jadi kalau untuk mengeluarkan 850.000 sudah 40% sendiri. Jadi agak keberatan. Makanya saya berkonsultasi dengan teman-teman, akhirnya tercetuslah ini. Yang sebenarnya komunitas bela-beli produk teman ini sudah saya cetuskan sejak 2021. Tapi waktu itu gratisan. Padahal saya harus sewa server. Belum bikin marketplace-nya itu ratusan juta juga. Saya servernya itu yang berat tiap bulan. Bayar programmer, bayar IT, bayar karyawan. Terus bayar kantor juga harus diperhitungkan. Tapi semuanya saya gratiskan. Akhirnya lapakbelebeli.com fase pertama saya tutup. Padahal sudah habis ratusan juta juga. Tapi saya tutup tahun 2023 akhir. Sebelum muncul ini. Sebelum Allah hadirkan yang namanya ini Life Good. Allah hadir Life Good itu awal tahun 2024. Hawanya panas apa Ibu? Jadi ya Allah hadirkan Life Good ini bagi saya ya itu adalah sebuah anugerah. Sehingga apa? Saya belajar kepada perusahaan internasional yang saat ini notabene menjadi perusahaan direct selling nomor 1 di dunia. Ini namanya Life Good. Dan sampai hari ini juga saya masih dan saya berharap nanti teman-teman setelah sukses di sini menjadi seorang manajer bisa loncat menjadi anggota Life Good juga. Sehingga nanti Bapak Ibu punya penghasilan double ya. Kelas, ini sama-sama kelas dunia sebenarnya. Cuma ini produknya, produk full kesehatan. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu punya duit miliaran, sakitan. Dan ini ada produk yang luar biasa juga nanti. Tapi ini nantilah. Sukses di sini dulu. Karena habis ini biayanya lumayan. Maintenance server juga 160-70. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sudah sukses di sini, saya berharap Bapak Ibu lanjutkan di kelas berikutnya. Tapi intinya Bapak Ibu sudah tidak mengeluarkan dari kantong pribadi, tapi bisnis dari hasil. Oke, Bapak Ibu.
Jelas ya Ibu ya, tadi bedanya lapak beli-beli dan toko online yang lain sudah jelas? Yakin? Tadi ada bonus dakwah, ada fee sewa lapak, fee marketing dan jenjang karir, ada empat poin ya. Oke. Terus siapa pemilik KBPPT? Pemilik KBPPT adalah semua anggota ya. Kenapa? Karena semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jelas Bapak ya? Hak dan kewajibannya sama. Bapak Ibu bisa menyewakan lapak. Jadi gini Bapak Ibu, ini yang mungkin tadi juga saya pagi konsultasi gini. Bapak Ibu ya menyewa lapak senilai 100.000. Tapi Bapak Ibu memiliki mall, memiliki pasar yang bisa Bapak Ibu sewakan. Dan yang bisa Bapak Ibu sewakan unlimited. Contoh ini. Bapak Ibu punya kos-kosan atau kontrakan. Bikin satu kontrakan 10 kamar, kira-kira 1 miliar dapat nggak? Ya 10 kamar 1 miliar nggak cukup kan? Disewa. Bapak Ibu perlu cari orang untuk nyewa nggak? Nyari orang kan? Untuk ngisi kontrakan Bapak Ibu kan? Modalnya berapa? 1 miliar. 10 kamar. 10 kamar disewakan, satu kamar 700.000. Oh, 1 juta lah. 1 juta. 10 kamar disewakan, satu kamarnya 1 juta. Berarti setiap bulan hanya dapat berapa? Dipotong listrik dan lain-lain, paling bersih cuma 7 juta. 7 juta sebulan. Modalnya berapa tadi? Nah di sini? Potensinya? Unlimited. Asal Bapak paham ya, nggak akan bertahun-tahun. 1 tahun saja sudah punya penghasilan puluhan juta. Dan yang perlu Bapak Ibu pahami, kemarin ada pertanyaan begini, nanti bayar tiap bulan kan berat, 100.000 tiap bulan, bagaimana nanti? Nah ini Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu untuk berbisnis, bukan untuk ngajak arisan yang setiap bulan ngeluaran duit dari kantong nanti untuk bayar. Saat ini Bapak Ibu mengeluarkan duit 100.000 untuk sewa lapak, selanjutnya untuk bayar sewa lapaknya dari mana? Apa dari kantong lagi? Kalau dari kantong lagi namanya arisan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menjadi seorang pebisnis. Ya, pahami ini Bu. Saya mengajak Bapak Ibu menjadi seorang pebisnis. Bukan ngajak untuk menjadi pekerja. Apalagi ngajak arisan. Jadi kalau Bapak Ibu paham, 1 bulan ke depan, berarti tiap hari Sabtu, udah tahu caranya? Cara jalanannya? Siar dakwah, beli produk teman ke teman saudara, ajak ngopi-ngopi di Desaung. Ya kalau ngajak nggak hitam, tapi kalau kesini coba ngopi. Ngapain? Kapan suksesnya gitu loh? Nggak akan sukses. Adanya 1 tahun depan kembung melenting hitam gitu. jadi ini ya jelas ya, miliknya adalah kita semua Bapak Ibu. Kenapa? 80% sewa lapak yang 100.000 saya kembalikan ke Bapak Ibu, nggak saya makan. Ya jelas ya. Perusahaan hanya mengambil 20.000 itu pun buat bayar server, bayar IT, bayar programmer, ya, bayar karyawan, bayar sewa gedung, dan operasional kopi juga pun dibayar. Jadi bayar di sini kirimnya bayar. Ya jelas ya Bu ya. 80% ya properti di mall online nanti adalah milik Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu sewakan ke sanak saudara teman handetolan, baik di darat maupun di laut.
Di laut ya itu pelayar kan di laut kerjanya. Jadi tidak harus ada di Purwokerto. Di Saudi Arabia bisa, yang lagi jadi TKW di Hong Kong, di Singapura, boleh ikut ini enggak? Boleh. Banyak nggak teman-teman kita yang jadi jaringan yang ada jadi TKW atau banyak nggak? 100.000 bagi mereka kan uang jajan sekali keluar 100.000. Nggak akan bahkan begini, nggak usah kesana-sana lah. Bisnis ini tidak akan pernah bikin bangkrut orang. Ini bukan money game, ini bukan MLM. Ini real bisnis. Dan Bapak Ibu juga bisa ikut jualan kalau punya produk. Kalau nggak punya produk, nggak mau repot, nggak usah. Cukup jadi marketing. Enak banget tuh Ibu. Halo? Ini lapar apa gimana Pak? Aduh, ya Allah. Ini saya sang lagi full jadi kurang. Kurang keras. Ini apa perbedaan? Nah ini kadang-kadang kan kalau udah bicara jaringan itu kalau di masyarakat tahunya apa? Kalau ditanya MLM siapa? Multi level marketing. Multi level marketing siapa? Itu yang ngajak-ngajak orang. Loh, itu loh yang jualan bakso. Keliling-keliling nyari orang nggak itu? Orang lah iya kadang-kadang kan kayak gini. Karena saya pernah punya 4 perusahaan MLM, jadi saya nggak kaget kayak gitu itu. Dan ini saya rancang, saya rintis ini bukan MLM. Pertanyaannya apa sih? Oh sama-sama ngajak orang kok. Gitu. Berarti bisnis yang ngajak orang itu MLM. Dan jangan jualan ke sana ke sini nyari apa sih? Orang beli. Nyari monyet kan nggak mungkin. Jadi semua bisnis sekarang gini, susunan organisasi sebuah perusahaan mulai dari pabrik, distributor, ya toko grosir, toko eceran, itu jaringan bukan? Ya ini sama, ya ini kan jaringan. Cuma bedanya gini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ditanya di masyarakat akan ketemu pasti Bapak Ibu akan ketemu orang-orang yang nyinyir. Pasti gitu. Nih Bapak Ibu harus punya ilmu makanya. Harus punya ilmu menerangkan nih Bapak Ibu. KBPT adalah marketplace atau mall online. Tidak ada syarat pembelian produk di awal untuk menjadi anggota. Kalau MLM ada syarat nggak untuk menjadi anggota? Itu satu. Semua MLM baik binari maupun matahari ada syarat membeli produk di awal. Padahal produk itu belum tentu Bapak Ibu butuh. Betul nggak? Udah itu mahal lagi. Kenapa? Di set up harganya tinggi untuk bagi-bagi bonus. Kalau nggak harganya nggak tinggi, gimana mau bagi-bagi bonus? Harganya grosir, lah yang buat bagi-bagi bonus dari mana? Itu jelas ya. Ini bukan MLM. Lah kan tetap cari-cari orang, aduh, pasti balik ke situ lagi. Nah kalau nggak nyari orang, nyari kambing, suruh beli gitu, suruh jadi anggota gitu. Oke jelas ya. Perbedaannya adalah KBPT adalah mall online atau pasar atau marketplace. Tidak ada syarat pembelian produk di awal untuk menjadi anggota. Terus ini, ya. Terus kalau MLM harganya harus di markup tinggi untuk apa? Bagi-bagi bonus. Terus untuk mendapatkan bonus harus seimbang. Kalau binari harus kiri kanan harus seimbang. Kalau nggak seimbang dapat bonus nggak? Enggak. Terus kalau cuma satu jalur aja dapat reward nggak? Enggak. Padahal kalau di binari itu terbesarnya hanya di rewardnya. Kalau cuma kaki gajah ya nggak bakal, cuma sebelah aja ya nggak dapat bonus. Terus kalau yang matahari tiap bulan harus tutup. Kalau nggak tutup poin dapat keluar bonus nggak? Nah, udah jelas bedanya berarti antara KBPT dengan MLM sudah jelas. Nanti kalau di masyarakat ada yang nyinyir udah bisa jawab? Yakin? Oke, lanjut. Pertanyaan, mengapa harus ada biaya sewa lapak sedangkan di toko online
Tidak ada. Ada nggak pertanyaan begitu dari teman-teman? Ada. Udah bisa jawab belum? Belum. Serius? Sudah bisa jawab belum? Lah nang Shopee baru belum dadak sewa lapak kok. Betul nggak? Iya, tinggal ngeklik dong kayak gitu dapat bonus. Oh iya kan? Nih jawabannya. Karena pengelola mall online di tempat kita sapakbeli.com atau di KPPP tidak mengambil keuntungan sepeser pun. Semua keuntungan penjualan dikembalikan ke teman-teman. Kami pengelola tidak mengambil keuntungan serupiah pun. Semua keuntungan saya kembalikan lagi ke anggota. Ada yang ngasih bagi hasil 10%, saya share 10%. Ada yang memberikan keuntungan 15%, saya share 50%. Ada yang memberikan keuntungan 20%, saya share 20%. Sampai mentok 35%, saya kembalikan lagi ke anggota semua 35%. Nah, kalau ada yang ngasih 40%, ya alhamdulillah. Berarti dapat 5%. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, insya Allah bukan pamer. Karena yang nama sedekah boleh sembunyi-sembunyi, boleh dengan terang-terangan. Betul nggak Bapak Ibu? Ayatnya ayat berapa kemarin? Udah jelas belum? Surat Al-Fatir 29 kalau ya sedekah itu boleh ya sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yang penting sedekah jangan sembunyi-sembunyi terang, nggak sedekah juga gitu. Kalau kepingin kita diluaskan rezekinya ya. Jadi insya Allah dari hasil ini nanti bismillah mau doanya juga tasbih Allah. Kalau sedekah biasanya kan 2,5%. Kalau orang sebelah teman-teman kita di Nasoro juga 10%. Betul nggak? Insya Allah di lapakbalebili.com kami insya Allah menyedekahkan 40%. Ya. Karena kepingin mendirikan pondok pesantren yatim duafa, penghafal Quran yatim duafa. Jadi kalau ada teman sanak saudara nanti kalau yayasan kami sudah berdiri, pondoknya berdiri, silahkan daftarkan. Insya Allah di Purwokerto juga. Tempat masih dirahasiakan. Tapi nanti teman-teman semua yang pasti akan pertama kali meresmikan adalah teman-teman anggota KPPT. Karena semuanya nanti dari sini. Gitu. Jelas tadi ya dia? Udah jelas belum? Tadi apa sini? Mengapa harus sewa lapak? Udah jelas belum? Halo? Sudah jelas belum? Yakin? Oke. Udah jelas ya? Pengelola tidak mengambil keuntungan sepersen pun. 100% dikembalikan keuntungan kepada seluruh anggota. Dan juga fee marketing dengan ya total 80% dari sewa lapak dikembalikan ke anggota. Jelas ya Ibu? Ya? Kenapa ada sewa lapak? Nih, sewa lapaknya pun 80% dikembalikan ke anggota. Terus dari penjualan produk keuntungannya 100% dikembalikan ke anggota. Coba bayangin, nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan? Coba bayangin coba. Kami hanya mengambil sedikit pun 20% dari sewa lapak. Hanya sedikit. Jadi pemilik sesungguhnya adalah anggota semuanya. Ya. Dan insya Allah ya ini ada jenjang karir. Mana mungkin di perusahaan yang toko sebelah toko online ada jenjang karir? Ada jenjang karir nggak di sana? Boro-boro ada pengen dapat saham sampai 15% di Shopee Lazada dapat. Di sini loh nanti Anda semua Bapak Ibu semua bisa jenjang karir mendapatkan 15% saham total. Keren apa keren banget Bapak Ibu? Oke, jelas ya Bu ya. Jadi kalau ditanya ngapa sih ada sewa di toko sebelah juga nggak perlu saya sewa? Sudah jelas? Yakin? Halo Pak, udah jelas Pak? Nanti kalau ditanya bisa jawab ya Pak ya. Oke. Produk apa saja dan milik siapa saja yang dijual di lapakbalebeli.com? Produk apa saja?
Kemudian ada pertanyaan, produknya apa saja? Apa saja? Yang penting halal dan contoh nanti Sokor aja ada penghasil batik kan? Ya. Solo ada nggak? Pekalongan? Oh ya, knalpot juga ada. Terus kerajinan tangan, sapu dan sebagainya, keset. Salon boleh nggak boleh? Salon apa tuh? Potong keriting rambut, lihat mata. Oh, jasa boleh nanti. Ya, hanya iklan aja jasa gitu aja di situ. Boleh. Yang penting kan teman-teman tahu. Oh, ternyata ada salon. Oh, salon ternyata ada anggota. Lah nanti kalau salon saya kasih diskon khusus. Jadi kalau anggota KBPPT kan nanti punya ID-nya. Datang ke salon Bapak Ibu, ada diskon khusus. Jelas? Kalau jasa, contoh cucian motor, mobil dan sebagainya, nanti ada ya tadi rias pengantin, ada dukun sunat, dukun bayi dan sebagainya boleh. Ngiklankan di sini boleh. Saya anggota BPPT. Nanti kan ada tanya. Di situ ada diskon sekian persen. Paham Ibu? Ya, jadi kalau khusus jasa nanti ada diskon sekian persen yang diberikan kepada seluruh anggota komunitas. Jelas Ibu? Makanya nih, peluang kepada teman-teman ada cucian mobil, salon, di prospek, dikabari ini loh, daftar. Servis elektro, servis apa saja boleh. Yang penting halal dan thayyib. Jadi kalau jasa itu nanti mainnya diskon. Iklan aja di situ lapak salon ini. Diskon kan gini. Yang boleh jualan hanya anggota, yang boleh beli juga hanya anggota. Jadi kalau Bapak Ibu punya rumah makan nanti di Jakarta di mana ada anggota BPT, kasih diskon. Ada diskon khusus. Ada yang jual mie ayam, ada yang jualan bakso, silahkan di prospek. Kalau dia menjadi anggota di sini, kita anggota dapat diskon. Ya kalau beli satu, ya kalau pas misalnya ada acara keluarga, diskon 10% kan kali 100 mangkok kan jadinya banyak. Betul nggak? Jangan menyempelkan diskon cuma 10%. Kalau kali 100 jadinya 100%. Oke. Jelas ya Ibu ya? Perbedaannya nih ya. Kenapa ada biaya sewa lapak? Jelas ya Ibu? Halo? Oke. Terus produk apa yang ini tadi dijual? Semua produk UMKM teman-teman yang halal dan thayyib serta milik anggota komunitas. Serta produk ya ini seperti produk herbal. Produk herbal ada nggak? Banyak, pakai banget. Teman-teman banyak yang jualan, mau madu, mau apa tuh soda, apa itu apa namanya? Kunir, temulawak, apa saja boleh lah. Terus ini nanti ada macam-macam konveksi, mulai dari kelas rumahan, pabrikan. Kalau pabrikan insya Allah nanti saya akan ke Bandung, Pekalongan, Solo untuk batik-batiknya nih ada. Terus untuk sendal, kebetulan saya punya pengalaman grosir selama hampir 10 tahun di Pasar Wage, mulai dari sendal, sepatu, tas, semua macam-macam, ada macam-macam, baju, dan saya juga punya konveksi juga. Merchandise masih ada di Jalan Pramuka, Pak Kamilin tahu lah ya. Jadi kalau dari kantor perbankan itu biasanya pesan macam-macam, mulai dari jam, baju, kaos, jas, alma mater, itu istri saya yang punya bisnis itu. Jadi nanti kalau teman-teman dari Cibadu itu kan penghasil macam-macam, jaket dan sebagainya. Kemarin juga ada yang ada di sini yang pernah bisnis jaket. Terus telur asin juga bisa itu masuk. Jaket, kaos, baju, batik, Pekalongan, Solo. Pokoknya untuk produk macamnya insya Allah ribuan item, nggak kurang. Oke. Siapa saja yang boleh mengiklan produknya di KBWPT? Yang boleh mengiklannya semua anggota. Semua anggota boleh mengiklankan produknya. Apa saja? Ya apa saja yang Bapak Ibu punya, silakan diiklankan. Jelas Bapak Ibu?